Bro, lu mantan dia kan? Dia emang suka selingkuh ya dari dulu? Iya bro, BTW ini video HS kita. Gak nanya kon. Menjadi pahlawan adalah impian semua orang. Siapa sih yang nggak mau jadi pahlawan kayak Homelander, sebuah sosok yang sangat diidam-idamkan para kaum Adam. Disukai banyak orang, menolong orang di pesawat jatuh, sayang anak, mencegah orang mengambil nyawanya sendiri, murah senyum, dan masih banyak lagi. Tapi, ada batasan dalam berbuat baik agar tidak mudah dimanfaatkan seperti pada cerita kali ini. Tapi yang lebih lucu lagi adalah, ketika didatengin rumahnya, bapaknya anggota ormas. Halo semuanya, gua Kertas Hitam dan langsung aja kita bahas. Cerita kali ini datang dari seorang pengguna Facebook dengan PP kartunnya yang bisa kita tebak dia adalah seorang wibu. Ya kurang ketebak apa coba, dari pendidikannya aja dia berkuliah di otaku Jepang. Fokus cerita kali ini tertuju pada postingannya yang membahas tentang pengalaman penulis bermain peran sebagai seorang pahlawan yang ingin menyelamatkan sesosok kaum Hawa dari keterpurukan. Terakhir kali yang gue inget saat kaum Adam percaya pada kaum Hawa, alhasil manusia jatuh dalam dosa. Gue bercanda. Buat yang ngerti-ngerti aja. Cerita kali ini akan sangat panjang, mengandung amarah dan banyak roastingan dari gue. Jadi pastikan kalian siapkan tisu dan baby oil kalian, karena kita akan mulai. Pria kepada pria, buat siapapun yang pernah ngalamin hal serupa kayak gue, tolong dong kasih saran atau nasihat atau apapun itu supaya gue tetap waras dan gak kehilangan akal sehat. Di postingan ini bahkan penulis menyebutkan kalau dirinya akan membagikan sedikit dari hartanya untuk dibagikan kepada para filsuf online. Apakah perasaan muncul karena cinta atau cinta muncul karena perasaan? By Kertas Hitam, anak gelap Socrates. Mungkin bagi orang lain saran itu sepele, tapi bagi gua itu sangat berarti. Terutama bagi gua yang nggak punya temen. Ya, kita bakal masuk ke dalam sebuah cerita di mana seorang pria kesepian bertemu dengan sejenis lintah darat. Gua respect banget sama nih orang karena dia nggak minta saran secara cuma-cuma, tapi juga menawarkan sedikit dari hartanya untuk mereka yang memberikan jawaban. Kesalahan terbesar gua, ingin menjadi savior kompleks, ingin merubah seseorang yang sudah berantakan. Apa itu savior kompleks? Jadi itu adalah sebuah kondisi psikologis di mana seseorang memiliki dorongan kuat dan berlebihan untuk terus-menerus membantu atau menyelamatkan orang lain. Kondisi ini muncul dari rasa butuh untuk merasa berharga. Gua ingin ngerubah orang yang udah rusak, broken home, punya masa lalu kelam, udah enggak perawan, suka selingkuh bahkan dari dulu, menuju hidup yang lebih baik. Bukannya dia ke jalan yang bener, malah gua yang makin gak waras, makin gila ngadepinnya. Gak cocok karakternya, terlalu cantik. Nah ini lebih pas. Ini ceritanya saling adu ideologi gitu kah? Siapa yang ideologinya paling kuat gitu? Tampaknya sang penulis harus mengakui dan menyadari bahwa pengaruh si cewek lebih kuat. Bukannya mempengaruhi, malah dipengaruhi. Jadi ya simpelnya si penulis ingin ngebantuin si cewek ini keluar dari kehidupannya yang serba kekurangan dengan harapan bisa memiliki kehidupan bersama si cewek sebagai pasangannya. Padahal nggak semua orang butuh bantuan, kebanyakan cuma memanfaatkan, jadi berhati-hatilah buat kalian. Ayami atau yang nama aslinya Anissa, pacar gua, dia selalu jual cerita sedih, kayak broken home dan sebagainya. Banyak yang bersimpati termasuk gua pacarnya waktu itu. Udah gua tanggung makan dia, kosan dia, jajan dia, Gojek, GoFood, laundry tiap hari. Selama hampir 2 tahun gua tanggung dia. Pertama, kita lihat terlebih dahulu kata banyak yang bersimpati. Gue yakin semua yang bersimpati itu udah pasti cowok yang kemakan dengan persona sosial media kaum Hawa. Harapannya supaya bisa punya kesempatan untuk deketin mereka dengan bermain peran sebagai sosok pahlawan yang muncul di hadapan mereka. Tapi tampaknya di cerita kali ini, pahlawan telah gugur. Kedua, kalian cuma pacaran kan? Kayak lo ngapain tanggung biaya hidup dia? Kalau cuma traktir makan sih oke lah, cowok kan punya posisi sebagai provider. Meskipun beberapa orang punya pemikiran yang berbeda. Tapi lu ngapain ikut ngebayarin kosan dia? Ini si cewek homeless gitu kah kalau lu nggak bayarin kosannya dia? Dan apa-apaan pakai ikut ngebayarin laundry dia tiap hari, gila. Dan itu selama hampir 2 tahun. Wow. Well, tiap orang punya caranya tersendiri dalam mengekspresikan perasaan mereka. Dan bisa kita lihat kalau si penulis ini kecintaan banget sama si anomali satu ini. Jadi merasa bahwa menanggung biaya hidupnya adalah kewajibannya sebagai seorang pacar. Serta caranya untuk menunjukkan perasaan cintanya terhadap si cewek. Penulis juga melampirkan Instagram story-nya yang isinya cuma tentang si cewek ini. Gua tebak, ini si penulis lagi kecintaan banget sama si cewek ini. Atau jangan-jangan ini hubungan pertama si penulis. Kalau kita lihat postingannya satu persatu, penulis menunjukkan mereka berdua yang sedang couple-an di game Roblox dengan caption kecintaannya. Kemudian dilanjutkan dengan foto-foto dari si cewek yang mana salah satu captionnya isinya istriku.
Standar cewek sosmed yang suka jual cerita sedih dengan make up tepung 5 kilonya. Setelah itu postingan lainnya yang mana si penulis mengucapkan happy birthday ke si cewek, yang bisa kita lihat umurnya adalah 19 tahun. Dia punya riwayat hubungan yang jelek, yaitu suka selingkuh dan sering HS sama mantan dia. Gue coba untuk ngerubah dia dengan berbagai kegiatan positif. Dia mau usaha, gue modalin. Dia mau cosplay, gue yang tanggung semuanya. Gue ajak dia jadi moderator live stream. Gue coba bikinin toko top up dan lain-lain. Tapi tetap aja nggak ngaruh ke dirinya. Cerita klasik seorang pahlawan. Nolongin orang yang nggak seharusnya ditolong dan nggak bisa ditolong. Penulis juga melampirkan berbagai bukti bahwa si cewek ini sering selingkuh. Selingkuh terus di Roblox, bilangnya mau stop dan nggak diulangin lagi, tapi nyatanya malah bikin akun baru buat selingkuh lagi. Kita diperlihatkan percakapan di Roblox antara si cewek dan cowok random di Roblox yang isinya, "Kamu di mana sayang? Muah, muah, muah." Kemudian penulis juga bilang kalau bahkan si cewek ini disaranin sama selingkuhannya di Roblox untuk bikin akun baru yang nggak ada unsur ayaminya. Kurang niat apa coba? Jadi selingkuhannya ini nanyain, "Akun ini udah tahu sama cowok kamu?" Arif, lu udah tahu nih cewek punya pacar, lu malah deketin. Si cewek bilang kalau si penulis udah tahu, kemudian ditanyain lagi, tahu dari mana? Bahkan sampai disaranin sama selingkuhannya. Mending buat nama yang gak ada unsur ayaminya. Setelah itu lanjut panggil sayang lagi. Penulis menambahkan kalau ternyata mereka itu sama-sama selingkuh. Dan juga bukti mereka selingkuh di Roblox. Gua udah maafin dia sampai 3 kali, tapi tetap aja berulah. Gua ngechat mantannya cewek gua, tapi malah ditunjukin video mereka lagi HS. Apa nggak tambah gila? Waktu itu gua drop hampir 1 bulan. Saat itu juga dia ngakuin kalau dia pernah HS, bahkan sering berkali-kali. Dia udah selingkuh sampai 3 kali, dan lu masih maafin? Gua kadang nggak enak hati mau ngatain lu, tapi kayak, sudahlah. Emang bener kata orang, kalau lagi kecintaan bisa bikin buta banget. Mengenai video si cewek lagi HS sama mantannya, penulis mengatakan, "Gila emang nih orang, gua nanya ke mantan si cewek, apakah si cewek ini emang suka selingkuh dari dulu?" Mantannya malah bahas kalau dia dulu sering HS sama si cewek, dan nyimpen banyak video katanya. Oke, ini bagian paling lucu buat gua. Di samping gua merasa bersimpati dengan si penulis, sekaligus seneng sih dia udah bebas dari anomali, tapi gua akuin ini lucu banget. Kayak, lu bayangin lagi ngechat ke mantannya cuma buat nanyain, dia tuh dulu suka selingkuh nggak sih? Dan bukannya dapat jawaban langsung, lu malah tiba-tiba dikirim video pekok mereka. Terlebih lagi, respon dari si penulis terhadap si mantan cewek tersebut. Ini dilampirkan sama si penulis percakapan dirinya dengan si mantan cewek. "Gue udah jujur sama lu bro, gue ngasih tau gini takutnya lu nggak percaya. Gue udah ngelakuin sama ayah waktu itu sering, bahkan pas putus balik lagi juga pernah." Setelah itu si mantan langsung ngirim video mereka. Dikira gue bohong apa? Gue masih nyimpan foto-fotonya sama videonya pas gue lagi HS sama ayah. Datang aja ke gue sini. Ini mau transaksi bandar penguin gitu kah? Sama yang fanboy, katanya pernah cuma sebentar, karena dia balik lagi ke gua. Jadi ternyata si cewek ini juga pernah berhubungan sama si fanboy. Ini kenapa ada fanboy ikutan dah? Bener gak itu ayah yang di video, Anissa Salsabila? Ngapain gua nipu lu? Lu aja diselingkuhi sama ayah. Apa untungnya gua bohongin lu? Bahkan sampai disuruh verifikasi dulu itu ayah apa bukan. Si penulis pun membalas, "Iya bener, gua juga nggak nyangka kelakuan dia begitu. Iya bener itu pacar gua, Anissa Salsabila." Verifikasi berhasil. Ternyata orang yang sama. Kemudian si mantan lanjutin, "Tahu nggak apa yang paling kocak dari orang itu? Yang paling gua inget nih, Ayang aku mau open foto 18+, nanti uangnya kita bagi 2. Itukah pacar lu itu?" Beneran gak beres nih, cewek gila. Tapi respon si penulis ini yang mau gua sorot. Ya udah sih, tapi kata ayah, lu yang selingkuh kocak. Si mantan pun merespon dengan bilang, "Terserah, gue juga nggak peduli sama dia. Yang penting gue udah ngasih banyak bukti. Paling juga nanti giliran lu yang dijelek-jelekin, lu yang selingkuh lah, apalah, kasihan amat." Banyak banget kesimpulan yang bisa kita ambil dari percakapan antara si penulis dengan mantan si cewek. Pertama, si mantan. Kita tahu kalau si mantan ini adalah seorang fuckboy yang cuma manfaatin si cewek untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tapi di sisi lain juga, si mantan ini udah memberikan peringatan keras ke si penulis tentang kelakuan asli si cewek. Kedua, si penulis. Alih-alih memahami bahwa si cewek ini kelakuannya emang gak beres, sering HS sama mantan-mantannya, memberikan saran untuk jual foto dirinya, dan suka jelek-jelekin mantan, si penulis tetap aja merasa kesal terhadap si mantan ini. Bahkan lebih percaya si cewek yang bilang kalau si fuckboy ini tukang selingkuh. Maksud gua kayak, si mantan ini emang fuckboy, tapi dia juga ngasih tahu ke lu seluruh informasi tentang pacar lu, yang mana seharusnya lu segera sadar dan buat keputusan yang menurut lu terbaik buat diri lu sendiri. Ketiga, si cewek. Sudahlah.
Gue udah kehabisan kata-kata buat mikirin apa definisi yang paling cocok untuk menggambarkan makhluk anomali satu ini. Tapi bisa kita ketahui kalau nama lengkap dari si cewek ini adalah Anissa Salsabila yang berusia 19 tahun. Ayo kita lanjut. Gue udah kayak mendekati nafkahin istri, walaupun statusnya bukan tunangan, bukan istri. Bahkan ketemu secara langsung aja nggak pernah. Hah? Oke. Pacaran online itu hal yang udah biasa di zaman sekarang. Bahkan kalau belum pernah ketemu bisa-bisa aja, gak menutup kemungkinan. Tapi yang aneh adalah, bisa-bisanya lu nafkain anak orang yang bahkan gak pernah ketemu. Lu mau beliin barang sesekali sih oke, sebagai bentuk apresiasi terhadap pasangan. Tapi ini lu nafkahin biaya hidupnya, lu bayarin makan dia, kosan dia, jajan dia, bahkan sampai cuci sempaknya aja lu bayarin. Dan kalian belum pernah ketemu sekalipun, gak sekalian aja lu. Sudahlah. Inilah gejala savior complex. Si penulis yang nggak punya kewajiban untuk membiayai si cewek merasa dirinya hadir sebagai penolong si cewek. Meskipun itu bukan kewajibannya si cowok. Gua sangat apresiasi si cowok yang punya niat baik untuk menolong si cewek. Bahkan ini juga menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang provider, yang mana kita tahu cowok mokondo saat ini banyak banget. Cuma sayangnya si penulis nggak tahu kapan harus berhenti, sampai waktu yang harus berbicara. Jangan sampai waktu yang harus kasih tahu kalian kapan harus berhenti, karena artinya kalian sudah masuk terlalu lama. Sebelum lanjut, berikan momen sejenak untuk ketawa. Belum ketemu di real life sama sekali, udah pacaran aja. Bahkan sampai nafkain kayak istri. Ayo lanjut. Iya, gue bodoh banget waktu itu. Malah maafin dia setelah tahu semua yang dia lakuin. Dia suruh gue pegang emailnya biar dia percaya kalau dia nggak bakal ulangin lagi. Tapi dia malah ngeriset HP gue. Semua data lenyap, kerjaan, kontak ortu, skripsi kuliah, foto kenangan, akses ke akun Dana dan Shopee yang saldonya masih ada dan nomornya udah ganti. Semuanya hilang gitu aja. Sekarang lanjut bareng selingkuhannya. Bahkan pas selingkuh masih respon banyak cowok. Gue dalam hati mikir, ini orang waras nggak sih? Well, si penulis akhirnya mengakui kebodohannya sendiri. Dan ini adalah cara berpikir yang berkembang. Bisa berpikir dan mengakui kesalahannya sendiri tanpa perlu terus menyalahkan faktor eksternal yang dalam kasus ini adalah si cewek. Tapi sayangnya, nasi udah jadi bubur. Oh, bisa dibalikin jadi nasi lagi. Kalau gitu kita ganti, nasi udah jadi nasi goreng. Dan cara terbaik untuk berhadapan dengan nasi goreng adalah menikmatinya. Ngomongin tentang si cewek ini orang gilanya bukan main. Bisa-bisanya HP si penulis di reset total sampai harus kehilangan kontak orang tua sebagai anak rantau. Gue masih belum nemu kata yang cocok buat ngegambarin sifat si cewek ini. Tapi yang pasti, gila. Udah jelas dong sifatnya ini bukan turunan dari orang tuanya kan? Iya kan? Iya kan? Ayo kita lanjut. Kembali ke masa lalu, plot twistnya ternyata gue juga selingkuhan. Pas dulu awal cuma teman Facebook dan dia punya pacar, gue dalam hati, oh punya pacar, skip dulu lah. Jadi gue gak respon. 2 bulan kemudian dia ngaku jomblo, padahal enggak. Ternyata gue dijadiin selingkuhan. Gue baru sadar di akhir-akhir pas gue tanya mantan dia. Kebayang nggak lu? Ketika lu mikir lu satu-satunya, ternyata lu cuma simpenan. Tabiat selingkuh kayaknya nggak ada obatnya deh. Gue nggak tahu kalian yang nonton video gue ini pernah selingkuh atau enggak. Tapi gue cuma mau ngomong, pakai otak lu kok. Si cewek ini kelihatan polos banget. Gue aja sampai ketipu. Baru tahu dari dulu emang tukang selingkuh dengan alasan sepele. Aku gampang bosenan orangnya, bacot. Orang-orang kenapa sih kalau bosen malah selingkuh? Kayak ada banyak banget kegiatan di dunia ini yang bisa lu lakuin. Lu bisa ngehujat pemerintah, lu bisa like video ini, subscribe kertas hitam, tanam sawit, tapi lu malah lebih milih selingkuh. Dia nggak peduli sama kenangannya, padahal udah banyak gua berkorban buat dia. Dia nggak peduli semua itu dan lanjut selingkuh dengan orang yang berbeda. Memang benar kata orang, penyakit selingkuh gak ada obatnya. Wow, sebuah karakter development yang sangat bagus. Dan ya emang bener, dari banyaknya cerita yang gua baca, yang namanya selingkuh itu selalu jadi kasus berulang. Kenapa? Karena dari banyaknya kegiatan yang bisa dilakukan, hidup orang tukang selingkuh itu cuma dipenuhi dengan kehadiran orang lain. Atau bisa dibilang udah kayak kebutuhan primer mereka. Socrates pernah berkata, kita akan lawan. Penulis kemudian bilang, ini ada chat si cewek ke gua. Intinya dia manipulatif, nggak pernah ngaku selingkuh sambil ngomong kalau yang manggil sayang cuma dia. Disertakan juga bukti chat dari si cewek yang bilang, pacaran juga kagak sama Arif, kocak. Yang manggil sayang aja cuma dia, kecuali sama-sama manggil. Oke, ayo kita kembali sebentar. Ini ada percakapan si cewek dengan si Arif atau selingkuhan dari Robloxnya itu. Dan emang bener sih yang manggil sayang itu cuma si cowok itu. Ya udahlah, suka-suka lu aja. Ada banyak banget plot twistnya nanti, mulai dari si penulis yang datang ke rumah si cewek sampai lihat aja nanti. Jadi pastiin kalian nonton sampai akhir. Gue pikir waktu itu dia mau tobat. Pas lebaran, gue suruh dia jalan-jalan ke mall, nanti semua gue yang tanggung. Oke. Seperti yang penulis bilang kalau mereka nggak pernah ketemu secara langsung sama sekali, si penulis dengan murah hati ingin membahagiakan kaum fakir dengan mentraktirnya jalan-jalan ke mall. Setelah itu penulis menambahkan curhatannya.
Pengeluaran gua 1 bulan ini kebanyakan buat dia semua rata-rata. Intinya, selama beberapa tahun terakhir, gua yang nanggung kebutuhan sehari-hari dia. Hampir kayak nafkahin. Mulai dari modal usaha, kebutuhan cosplay, dan lainnya. Tapi apa balasannya? Selingkuh dengan alasan sepele, bosan. Dari tadi kita udah bahas soal menafkahi dan sebagainya. Dan juga si penulis pun udah sadar kebodohannya. Tapi yang jadi pertanyaan besarnya adalah, kenapa si cewek ini masih belum sadar juga? Udah dapet cowok yang loyal banget meskipun belum pernah ketemu, masih aja selingkuh. Saatnya masuk ke dalam puncak cerita. Setelah semua kejadian itu, gue samperin dia dengan niat baik. Gue jauh-jauh ke tempat dia, naik kereta 8 jam perjalanan sambil bawa oleh-oleh buat silaturahmi mau lebaran. Bapaknya malah ngamuk bawa ormas premanisme. Ayahnya juga tukang selingkuh dan bawa kabur DP orang. Well, apa-apaan ini? Niat mau ke rumah dia sejauh 8 jam perjalanan, masih berusaha tenang, bawa oleh-oleh jajan yang banyak, walaupun gua udah diperlakuin kayak gitu. Dilampirkan juga foto keranjang yang berisikan jajanan yang dibeli oleh si penulis untuk bertemu dengan si cewek. Sampai sana, bapaknya malah bawa ormas. Bapaknya juga tukang selingkuh dan suka bawa kabur DP orang. Dilampirkan percakapan si penulis dengan bapaknya si cewek yang isinya, bentar saya siap-siap dulu. Yaudah lu angkat telepon gua, ini gua di sini, ini logo gua. Lu di mana? Si cowok pun membalas, bapak ngomong santai apa emosian pak? Saya sudah santai ngomong baik-baik dari tadi pas di bus. Bapak ngajak ngopi santai tapi malah emosi. Nyangka nggak lo pada? 8 jam perjalanan sambil bawain oleh-oleh jajanan sama basreng. Bukannya diterima sebagai tamu, bapaknya malah bawa ormas. Halo pak, saya mau bertemu anak bapak untuk membahas masalah kami baik-baik. Oh iya silahkan. Bukan itu jawaban yang didapat, bapaknya malah bilang, nih logo gua. Ditambah lagi si penulis yang bilang kalau si bapaknya ini tukang selingkuh dan suka nipu orang. Emang bener kata pepatah Yunani kuno, durian jatuh gak jauh dari pohonnya. Oke, serius dikit, gua nggak tahu percakapan apa yang mereka punya sebelum-sebelumnya atau kenapa bisa kayak gini. Cuma kalau berdasarkan potongan percakapan mereka, terlihat banget kalau si bapak ini punya masalah temperamen. Penulis sudah berusaha untuk bicara baik-baik, tapi tampaknya si bapak memilih untuk mengeluarkan logonya. Dia sering banget jelek-jelekin mantan dia, ngubah alur cerita, dan manipulatif. Seakan-akan gua penjahat. Ngomong ke orang kalau gua suka marah-marah, padahal orang gila mana yang gak marah pas diselingkuhi terus ditambah ngeriset HP gua. Penulis juga menambahkan, sebelum lebaran HP gua ke-reset, gua masih mikir kalau ini kesalahan HP gua. Gua langsung ngechat dia karena khawatir. Dilampirkan juga percakapan satu arah dari si penulis ke pacarnya. Dari potongan chat ini aja kita bisa tahu betapa kecintaannya si penulis ke makhluk anomali satu ini. Ternyata dengan santainya, dia ngakuin kalau dia ngeriset HP gua waktu itu, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Padahal dia nyerahin emailnya sendiri ke gua biar gua percaya kalau dia nggak bakal selingkuh lagi. Si cewek bilang, ngeluarin email dari HP-mu gak bakal hilangin data kamu, justru melanggar privasi orang. Oke, ini gua nggak bingung kalau si cewek cuma ngeluarin email dari perangkat lain. Harusnya nggak bakal hilangin data sama sekali. Tapi mungkin ada kesalahan dalam penyampaian cerita, kita lanjut aja. Sampailah di babak penutup. Kita disuguhkan dengan foto anomali satu ini yang kalau kita bandingin sebelahan, ya 100% mirip. Maaf pak, kamu didiagnosa rabun 98%. Oh ya, thank you dok. Ini foto kenapa diambil gini sih? Gua nggak tahu cerita dibalik munculnya foto ini. Bahkan penulis juga tidak menjelaskan apapun. Tapi kalau dari tebakan gua, ya ini si penulis berhasil datang ke rumah si cewek, lalu diam-diam ngambil fotonya. Orang belum mandi lu main foto aja lu. Seperti yang penulis bilang sebelumnya, dia akan membagikan sedikit dari hartanya untuk dibagikan kepada para filsuf online. Kita bakal bacain beberapa. Pertama, ada yang saranin untuk pergi ke psikolog aja. Well, ini jawaban yang paling aman, karena biarkan profesional yang memberikan jawaban. Bukan cuma sekadar Socrates lagi main Facebook. Gue jadi keinget sama meme yang nanyain, apa yang bakal lu lakuin kalau meteor jatuh tepat di atas kepala lu? Gue bakal menunggu orang dewasa untuk menanganinya. Kemudian ada yang bilang kalau semua akan indah pada waktunya. Ya, meskipun penulisnya masih gamon. Lalu ada yang bilang, lo cuma salah ngasih kebaikan ke orang yang gak punya kapasitas buat menghargai itu. Yap, gue setuju banget sama statement ini. Si penulis menambahkan, ya bang, gue baru pertama kali nyoba hubungan. Sayang sekali bung, sepertinya Anda gagal di coba yang pertama. Coba lagi lain kali. Orang kayak gini biasanya udah trauma mau mulai hubungan lagi. Tapi ya yang namanya hidup akan terus berjalan, mau lu gerak atau diam, bumi bakal terus berputar. Ada juga yang bilang, sedikit nyalahin lu di bagian dimana lu bertahan pada orang yang salah. Meskipun benar, tapi kita perlu garis bawahi juga kalau ini adalah hubungan pertamanya. Jadi agak sulit juga untuk membedakan antara harus mempertahankan atau merelakan. Kemudian muncul lagi filsuf online yang kali ini panjang banget. Bros, dulu aku juga pernah nyoba jadi pahlawan bla 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 bla. Mau nanya lebih dalam tentang cara pulih alas, ya ChatGPT toh kebelet ngemis lu. Lalu ada lagi yang gak kalah panjangnya.
Shibal, yapping aja lo sendiri. Sampai dibilang dong, kalau nggak suka atau males baca, skip aja. Nggak usah sulit. Sorry, videonya kepanjangan ntar. Hebatnya adalah soal membagikan hartanya itu. Dia benar-benar bagi-bagi dana kaget, bahkan sampai 2 kali. Respect banget karena menghargai para filsuf online. Meskipun beberapa pakai ChatGPT karena kebelet dapat bagian. Tapi gue mulai sadar satu hal dari si penulis. Gak tau kenapa rasanya si penulis ini terlalu mengutamakan pakai uang buat dapetin sesuatu. Contohnya aja, buat deketin cewek, si penulis berpendapat bahwa semakin banyak uang yang dia kasih, semakin banyak juga cinta yang ia dapat. Sama halnya ketika minta saran di Facebook, merasa bahwa ketika ada uang yang diberikan, orang bakal lebih peduli ke ceritanya. Gua tahu niat lo baik, tapi coba lakukan pendekatan dengan cara yang lebih berbeda, dan gak cuma pakai uang sebagai media utama. Karena ketika nilai lu diukur cuma dari seberapa banyak uang yang lu punya, lu bukan siapa-siapa tanpa uang itu sendiri. Ini gua notice satu hal, tiap kali ada yang kasih saran, pasti ada aja satu sosok orang yang sama yang nge-spam di seluruh komen. Isi komennya pun sama semua. Kelakuan kaum lu tuh mbak suka nyakitin cowok, bla bla bla. Entah siapa yang menyakitimu, wahai Geraldo Steven. Oke, sebagai penutupan, meskipun gua roasting lu juga, gua ketawain dan sebagainya, percayalah gua ikut bersimpati dan semoga ini bisa lu jadikan pelajaran ke depannya. Dan buat kalian yang nonton, jangan main-main sama perasaan orang ya,